Praise and worship. Shalom. Nah, selamat tahun baru buat kita semua sekali lagi. Sebelum saya khotbah tadi ada titipan Pak Gembala Johan karena kemarin beberapa kita ada yang tidak hadir. Jadi beliau waktu khotbah tanggal 1 menampilkan satu laporan beliau yang beliau kerjakan di Simbolga. Jadi dalam momen ini bagus juga kita bisa melihat sama-sama apa yang dikerjakan Pak Gembala kita. Kita sama-sama bisa lihat. Silakan Pak Yus. Itu suara angsa kan Pak Yus. Jadi pengambilan bagian Pak Kompras bersama Pak Suranta. Inilah perjalanan sebelum proses mengental. Ketua DPD Simbolga turun tangan langsung.
Oke, puji Tuhan. Saya percaya kita juga semua bisa dipakai Tuhan. Amin. Baiklah, hari ini saya akan sharing seperti yang kita sudah bagikan juga mungkin di flyer. Kalau kita lihat, tema tahun ini adalah perluasan ilahi, ya, diperluas oleh Tuhan. Amin. Jadi hari ini saya akan coba bagikan sama kita sama-sama apa yang saya dapatkan setelah Pak Gembala senior kita Pak Johannes menyampaikan ini. Saya percaya ini menjadi dasar kita menjalani di tahun 2020. Kita baca sama-sama ya. Kecil ya. Kelihatan nggak ya? Atau pakai ayat ini dulu kan? Pakai easy worship dulu. Kita baca sama-sama ayatnya. Di Yesaya 54 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Yesaya 54 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Sorak-sorai bergembira, sorak-sorai salib, sebab yang ditinggalkan suaminya akan meninggalkan kepada suami. Firman Tuhan. Kedua, lapangkanlah tempat kemahmu dan bongkarkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah kemahmu, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah pokok-pokokmu. Yang ketiga, sebab engkau akan menembak ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota sunyi. Amin. Kembali lagi ke poin saudara-saudara. Saya akan mulai dengan satu tokoh dalam kekristenan yang terkenal. Dia berasal dari Inggris. Namanya William Carey. Jadi William Carey ini dia dapat panggilan dari Tuhan dan dia sangat yakin bahwa dia dipanggil Tuhan ke India. Pada saat itu bukan seperti sekarang. Pada saat itu pesawat belum ada. Mereka harus naik kapal. Dan kapal mereka itu kapal dagang biasa. Dan mereka ketika mereka pergi bermisi seperti itu, mereka sudah siap-siap mati. Mereka biasanya sudah bawa peti matinya sendiri. Artinya waktu mereka pergi bermisi, mereka sudah tahu nih, kemungkinan mati itu gede. Ya, sudah kiri. Nah, jadi ketika dia pergi bersama istri dan anak-anaknya. Ketika dia pergi ke India, sebelum itu dia udah ngobrol sama temannya, seorang pedagang di India. Bilang begini, Pastor William Carey, tenang aja, kalau kau pergi ke India, aman. Tempatnya sudah ada, nanti kukoneksikan dengan orang-orang yang tepat. Pokoknya semuanya indah. Tapi bukan hanya karena itu si William Carey mau pergi, tapi Tuhan taruhkan dalam hatinya Yesaya 54 ayat 1-3. Yaitu apa? Kembangkanlah ya, lapangkanlah tempat kemah. Jadi dia nggak hanya berpikir di Inggris, tapi dia berpikir bahkan sampai ke seluruh dunia. Dan Tuhan taruhkan dari India. Waktu dia sampai ke sana, saudara, akan terjadi ternyata semua yang dibilang temannya itu tidak ada. Kena tipu lagi. Sampai dia ke sana, rumah yang dijanjikan tidak ada, koneksi yang dibilang tidak ada. Akhirnya dia terpaksa harus mencari rumah yang bisa disewa. Dia temukan rumah yang disewa itu yang agak murah karena uang dia pun terbatas, tempatnya tidak terlalu bersih. Mereka tinggal di situ, pelayanan di situ bersama anak-anak. Tapi karena tempat itu tidak terlalu bersih dan zaman itu kesehatan bukan seperti sekarang, anaknya kena sakit. Dan akhirnya apa saudara? Anaknya meninggal. Bayangkan, pergi pelayanan dalam otaknya untuk melakukan dia kan panggilan Tuhan, tiba-tiba gara-gara panggilan itu anaknya meninggal. Kemudian akan terjadi istrinya, karena anaknya meninggal, istrinya gila.
gila, coba bunuh diri, menyakiti suaminya, menghalangi dia pelayanan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Istrinya juga meninggal. Belum cukup sampai di situ, saudara. Pelayanan dia tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dia lapor ke Inggris, ke gerejanya, dia bilang apa? Pak, kirimlah, pendeta kirimlah bantuan. Aku di sini sendirian kesulitan. Tapi karena belum ada jiwa yang dimenangkan, tak dikirim-kirim. Dia mau terjemahkan Alkitab, dia mau bantu orang-orang, gak bisa-bisa, kurang manpower. Dia merasa putus asa. Tapi muncullah kewajiban ini sama dia. Dia tulis begini, saudara. Expect great things from God, attempt great things for God. Artinya apa? Harapkan sesuatu yang besar dari Tuhan. Jangan harapkan yang kecil, saudara. Yang kecil tak perlu Tuhan. Harapkan yang besar dari Tuhan. Di tahun 2026 ini, harapkan yang besar dari Tuhan. Dan tidak hanya di situ, dari situ kita pasif. Dia bilang apa? Attempt great things. Usahakanlah, kerjakanlah sesuatu yang besar seperti untuk Tuhan. Jadi kita bukan cuma akan tidur di 2026 ini, tetapi kita tahu kita mengharapkan ada yang besar terjadi Tuhan berikan, tetapi kita juga mengusahakan sesuatu dan percayalah Tuhan memberkati usaha kita. Amin. Haleluya. Ini kan dia kerjakan, saudara. Tahun keempat belum ada jiwa, anak meninggal, istri meninggal. Tahun kelima, keenam, ketujuh. Bayangkan, saudara, berapa tahun? 7 tahun. Saya nggak tahu, banyak orang ada misi kita tahun pertama, tahun kedua udah gentar dia, tak ada jiwa pastinya. Tahun ke-7, akhirnya ada satu orang India asli menerima Yesus. Dia bersorak-sorai. Dia, wah, saya bisa bayangkan, saya itu membayangkannya terharu. 7 tahun yang dinanti-nantikan. Akhirnya dari satu orang itu, saudara, mulai 1, 2, 3, 4 terjadi kebangunan rohani di India. Dari ekspektasinya itu, saudara, harapan yang besar itu. Dulu ada, kalau saudara nonton film India zaman dulu, mungkin yang seusia saya bahkan yang lebih tua tahu di film India dulu ada. Kalau suaminya meninggal, istrinya juga harus dibakar waktu suaminya meninggal itu. Itu namanya sati. Tapi karena kehadiran William Carey di Inggris, dia mengharapkan sesuatu yang besar. Tuhan ini nggak benar ini. Masa suaminya meninggal, istrinya juga harus dibakar. Dia mulai berdoa, dia mulai usahakan, dia pengaruhi orang-orang. Tahun ini adalah tahun ke-194 tahun membakar janda itu dihapus. Hanya karena ada satu orang yang mengharapkan hal yang besar terjadi. Kemudian apa? Ada satu kampus pertama kali di India yang menghasilkan gelar sarjana, namanya Serampur College, didirikan oleh William Carey. Dan terjemahan Alkitab tadi yang dia doakan itu sudah lebih dari 200 terjemahan dalam bahasa India disebarkan oleh William Carey. Dimulai dari mengharapkan sesuatu yang besar. Dapatnya dari mana? Yesaya 24 ayat 1 sampai 3. Saya teringat lagi nih, bagaimana pelayanan gereja ini dimulai. Ada satu orang hamba Tuhan dari Singapura yang punya visi besar. Dia baru mulai sekolahnya di Singapura, tapi Tuhan taruhkan membuka sekolah di Indonesia. Dan dia tangkap visi itu. Ketemulah dengan Pak Johan, ketemu dengan Pak Bakti, Pak Togi, dan 22 orang lainnya. Ketemu dengan Pak Johannes, dan Pak Johannes bawa visi itu. Dari tidak ada gereja di sini pertama-tama, sampai hari ini kita ada 21 gereja di Kepulauan Riau. Amin, saudara. Kembangkanlah tempat kemah. Nah, hari ini kita akan belajar dari ayat ini apa yang akan kita bisa lakukan bersama. Tapi satu hal yang tadi saya bilang di sini, expect great things from God. Ada sesuatu hal yang hanya bisa Tuhan kerjakan. Profesi kita, pekerjaan kita itu tidak bisa mencapai apa yang Tuhan taruhkan, tetapi Tuhan bisa pakai itu. Saya teringat satu kisah tentang ketika Tuhan Yesus tidak bisa bayar pajaknya. Yang Tuhan suruh adalah Petrus pancing dulu ikan. Saya belum pernah ke Israel, saudara, tapi saya lakukan penelitian pada waktu itu. Ya, pada waktu itu belum ada turis. Ya.
itu koin emas itu bukan punya nelayan. Nelayan tak punya itu, saudara. Itu pasti orang kaya. Kok tiba-tiba bisa ada koin emas di dasar Danau Galilea? Dan dari begitu banyak ikan di situ, dan biar saudara tahu, Petrus pada saat itu bukan menjala ya, dia memancing. Tiba-tiba ada ikan ini, ikan yang sama lagi. Nanti saudara baca, ikan yang sama di dalam mulutnya ada 2 koin emas. Jadi saya bayangkan ya, ada ikan lagi cari-cari makan, dilihatnya ada koin emas. Sekali dimakan dia, mungkin keselak sedikit kan, tapi ikan ini pun agak kurang pintar deh. Dimakannya lagi 1 lagi. Sesudah dimakannya, apa yang terjadi ketika Petrus memancing? Dari setiap saya tahu jutaan mungkin ikan di situ, dia yang berlomba duluan, jangan sampai ada ikan lain duluan menangkap kailnya si Petrus. Ikan ini yang datang dulu. Jadi saya renungkan, saudara, berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan itu diperintahkan Tuhan mendatangi kail saudara. Tapi kail ini kalau nggak dilempar, kayak mana ikan yang mau datang? Ada amin, saudara? Profesimu tetap kerjakan. Jangan bilang, kok kalau gitu kita berdoa aja lah di dalam kamar. Kata Pak Bel tadi udah senyum-senyum, udah lain dia kayak ini. Kalau gitu kita berdoa aja. Enggak, saudara. Profesimu itu bisa dipakai Tuhan. Katakan amin, saudara. Jadi karena dia nelayan, dia pergi mancing. Itulah yang dia tahu. Tetapi kalau dari logika kita kan, memancing berarti kan dari ikannya diambil 10 kilo dijual untuk bayar pajak. Bukan begitu cara Tuhan. Dari memancing, dapat koin emas. Ada amin, saudara? Jadi profesi itu bisa dipakai Tuhan, bahkan melampaui akal pikiran saudara. Saya baru teringat, saudara, kita di sini hamba Tuhan sering diajari Pak Jo, kita living by faith, ya, hidup dengan iman. Jadi ada saya ketemu dengan seorang teman, dia bilang sama saya begini, Pak Pendeta, ya, apakah GKKI, karena kalau gereja-gereja lain kan dari sinodenya itu ngasih, kita bilang itu salary, kan, gaji. Saya bilang GKKI tidak seperti itu, tapi kami terus bertumbuh. Akhirnya beberapa saat kemudian dia WA, Pak Pendeta, berapa lama lagi uangmu yang di rekening bisa bertahan untuk kehidupan? Wah, bayangkan pertanyaan apa ya, saudara? Saya tak jawab dia 3 minggu. Saya bilang ini pertanyaan menghina. Kita punya Tuhan yang besar, saudara. Amin. Bapak kita pencipta jagat raya ini, saya tak jawab. Oke, saudara, dia jawab. Dia ngomong sama saya begini, ada satu orang temannya, seorang bisnismen yang kerjanya itu menanam saham. Ya, dia tahu nih mana nanti bikin cuan segala macam. Dia bilang begini sama saya, Pak Pendeta, saya biasanya kalau saya menanam saham, saya kasih ke panti asuhan. Nah, kali ini Tuhan taruh dalam hati saya, setiap kali saya tanam saham, saya kasih ke Pak Pendeta. Saya pikir, ini janji-janji manis, sudah terlalu banyak kita kasih janji manis. Jadi saya bilang, oke lah, saya doakan dia bilang. Tapi dia bertanya sama saya, Pak Pendeta, tapi saya ada pertanyaan, bagaimana? Saya ini kalau masalah keuangan saya tidak ada masalah. Terus, tapi istriku Pak, banyak uangku, cerewet kali dia. Ini pertanyaan berat ya kan? Waduh, ini menggoda saya untuk membela dia, kan begitu? Akhirnya saya bilang, Pak, semua kita tidak ada yang sempurna dalam pernikahan. Dalam setiap pernikahan ada masalahnya masing-masing. Dan kita perlu, saya nggak mungkin memberitahu Bapak apa yang harus Bapak lakukan dalam pernikahan Bapak sih. Tapi satu yang perlu kita ikuti, apa kata firman Tuhan kepada kita suami. Nah ini siap-siap nanti saya dimarahin Pak Marco. Saya bilang sama Bapak itu begini, Pak, enggak urusan kita itu istrinya kita itu cerewet atau enggak. Tapi firman Tuhan berkata, kasihilah istri. Saya lihat mukanya cemburu dia. Tak terima kayak gini. Setelah itu saya pulang, seminggu kemudian dia WA saya, Pak, saya kirim ya
saya baru tanam saham kemarin. Dia kirim, nggak banyak, cuma $500 Pak Mental. Tapi 2 minggu lagi dikirimnya lagi. Habis itu belum ada lagi, saya berdoa Tuhan. Dari profesi saya sebagai pendeta, tapi Tuhan taruh ada koin-koin emas di situ. Harapkan itu juga terjadi dalam profesi saudara. Expect great things from God. Dan attend great things from God. Kita kerjakan yang terbaik. Maka tahun 2026 ini saya belajar. Ya kan saya menemukan, saya cari ilustrasi, saya bayangkan saya khotbah di 1000 jemaat. Saya belajar ini bikin PowerPoint. Saya nggak pernah kan? Saya udah 2 minggu saya bikin PowerPoint. Ini tim Praise and Worship, bayangkan ini kita 1000 jemaat. Ya, Pak, gedung kita nggak akan muat loh. Kita bayangkan 5 kali ibadah. Asal bayangkan 1000 jemaat datang itu kayak menyambut. Ya kan? Siapapun yang datang merasa disambut. Setiap kita yang di sini mulai membayangkan hal yang besar itu terjadi. Dalam hidup keluarga saudara, bayangkan yang hebat terjadi. Dalam kehidupan pribadi, bayangkan yang hebat terjadi. Dan persiapkan diri. Wah, ini yang kita akan bahas ya. Selanjutnya ini, saya belajar konsep ini kan, kadang-kadang salah juga. Wah, ini. Pelajaran yang pertama, dikatakan tadi, bersorak-sorailah. Saya bacakan tadi ayatnya. Bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Dia disuruh bersorak-sorai bahkan sebelum terjadi mukjizat. Untuk bersorak-sorai itu bagaimana? Kalau senang itu biasa ya, puji Tuhan. Kalau bersorak-sorai ini saudara, sampai melompat, sampai kegirangan. Kayak mana orang yang tak gol itu, lari peluk temannya. Itulah bersorak-sorai. Pernah nggak kita membayangkan sesuatu, mendoakan sesuatu, dan sikap hati kita adalah bersorak-sorai? Ataukah kita ketika kita berdoa kita nangis-nangisan aja? Apakah nggak boleh berdoa nangis? Boleh. Tapi harusnya kita nangis dari sudut kita sudah menang. Dan tadi ada satu lagu saya tersentuh dan meneteskan air mata. Kenapa? Karena saya ingat Tuhan baik. Jangan sampai kita nangis karena masalah kita. Saudara paham gak? Pernah nggak saudara nangis itu karena saking bahagianya, saking terharunya? Bisa, itu boleh saudara. Di gereja kita ini namanya Promised Land Ministry. Artinya apa? Kita memasuki tanah perjanjian, kita ada raksasa, ada tembok segala macam, tapi omongan kita omongan yang besar. Bukan nangis-nangis, saudara. Seperti Daud, dia bilang kutebas lehermu, sementara orang-orang di belakang itu berdoa nangis-nangis bersyafaat. Kita nggak begitu. Kita dari posisi lebih daripada pemenang. Katakan amin, saudara. Jadi sebelum mukjizat terjadi, bersorak-sorai dulu. Kenapa Tuhan senang ini? Karena ini butuh iman. Tanpa iman tidak mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Belum terjadi tapi kita bisa bersorak-sorai. Itu disebut iman, saudara. Kita menganggap sudah terjadi. Ada satu kisah di Alkitab. Satu hamba Tuhan dia disuruh untuk memasuki. Musa gagal. Akhirnya dia selanjutnya namanya Joshua. Dia bilang dia dapat dari Tuhan sebelumnya. Ini sedikit flashback sebelumnya dikirim Musa ada 12 pengintai. 10 pengintai ngomong negatif, saudara. Dia bilang memang berlimpah susu dan madu, tetapi temboknya gede, orangnya raksasa, kita seperti belalang. Sedangkan hanya 2 orang, Joshua dan Kaleb bilang, Tuhan sudah serahkan tangan. Dan karena 10 ngomong negatif, satu bangsa itu bilang apa? Lebih baik kita pulang ke Mesir. Lebih baik kita jadi budak lagi. Lebih baik kita mati di sana daripada mati di padang gurun. Mereka mau lempari Joshua dan Kaleb hanya karena ada 10 orang ngomong negatif. Doa saya di gereja kita ini gak ada lagi orang yang suka ngomong-ngomong negatif. Amin. Kesukaan kita ngomong yang positif. Makanya Joshua Tuhan bilang jangan lagi ada yang ngomong. Karena orang Israel ini kesukaannya ngomong negatif. Jadi Tuhan bilang ini, kelilingi itu tembok Jeriko 7 hari lamanya.
6 hari pertama kelilingi 1 kali aja sehari. Tapi jangan ada yang ngomong. Saudara, kalau kau nggak bisa ngomong positif, pilihlah diam. Daripada kita ngomong, kacau. Itu yang terjadi pada Yohanes kan, bapaknya, si Zakaria. Dia udah berdoa sekian lama, Tuhan, aku pengen punya anak. Di masa tuanya, dan by the way, Zakaria ini imam. Zakaria ini imam. Imam itu memimpin rohani, saudara. Jadi ketika dia melayani Tuhan datang. Zakaria kau akan punya anak. Sementara dia sudah tua, sudah lanjut usianya. Istrinya sudah tua, mandul. Jadi dia bilang apa? Enggak mungkin. Saudara sering bilang enggak mungkin, bertobat. Hapus kata-kata enggak mungkin. Makanya kata Pak Johan kemarin itu kan tanggal 1 di tempat ini kita sering diajarkan apapun bisa. Filipi 4 ayat 13 bahasa Indonesianya begini, segala perkara dapat kutanggung. Itu kayaknya pasif, tapi bahasa Inggrisnya bukan begitu. I can do all things. Saya bisa mengerjakan segala perkara. Katakan amin, saudara. Tidak ada yang tak bisa. Haleluya. Jadi Yosua bilang diam, jangan ada satu pun yang ngomong. Mereka keliling 1 hari, kata Tuhan akan kurobohkan tembok itu. Hari pertama ada nggak terjadi apa-apa? 1 kerikil pun tak jatuh. Hari kedua, hari ketiga, saya mulai bayangkan itu teman-temannya udah mulai jantungan. Kok nggak terjadi apa-apa ini? Mana kita ini? Kayak mana ini nanti kata-kata jemaat ini? Sudah diomongkan tak terjadi. Hari keempat, hari kelima udah mulai was-was. Yosua bilang jangan ada yang ngomong. Hari ke-6, dan tahu saudara, hari yang ke-7 mereka keliling 7 kali, dan yang ke-7 kali mereka bersorak-sorai. Dan apa yang terjadi bukan karena bom, bukan karena serangan, tiba-tiba tembok itu runtuh, saudara. Bersorak-sorailah. Kata pikir kata, bersorak-sorailah. Itu butuh iman, saudara. Dan bersorak-sorai itu tidak mungkin cemberut. Bersorak-sorai itu pasti sukacita. Pasti dengan full senyum, saudara. Kesaksian saya, saudara. Saya waktu itu baru sekolah Alkitab di sini. Saya di 3 bulan pertama saya udah mau pulang. Kenapa? Pak, ngeri kali dari suara kita begitu. Hari pertama saya sudah disuruh cabut rumput. Bukannya disuruh buka Alkitab, cabut rumput disuruh. Baru, waduh, pokoknya banyak lah. Saya pikir kayaknya aku mau pulang. Tiba-tiba saya dipanggil sama Pak Jo, sama teman saya dulu, Abdi Taliban. Pak Jo ceritakanlah bagaimana proses sepatu itu dibentuk. Dari pohon karet itu dilukai, muncul didiamkan karetnya, dibawa ke perusahaan, diproses, dipotong, dipanaskan, dijahit sampai jadi sepatu yang cantik. Begitulah proses dalam hidup ini. Masuk kan? Berubah mulai saya. Tadinya saya cemberut, saya pusing. Dulu saudara piring kita ini, karena dulu anak sekolah minggu pun makan. Jadi saya pikir ini piring dari satu rosdel kayaknya di sini. Baru saya di situ sendiri. Tapi karena saya sudah mulai berubah pola pikir saya mulai bersorak-sorai di tempat cuci piring itu. Saya sendirian, saudara. Teman-teman saya pura-pura cari kerjaan yang lain. Saya di situ mulai bersorak. Aku akan punya restoran Padang. Kami bilang itu cuci piring itu nyupir. Tapi karena saya mulai bersorak-sorai di tempat cuci piring itu, Tuhan gerakkanlah Mama Rista. Datang Mama Rista. Kok lain kawan ini? Kok bisa dia senyum-senyum cuci piring? Didatanginya saya. Om sendirian? Oh iya Bu, nggak apa-apa Bu. Oke lah, minggu depan nanti Ibu kasih PK untuk cuci piring. Bayangkan, cuci piring pun dikasih PK sudah. Makin semangat saya cuci piring. Dan semangat saya itu membuat teman-teman saya makin bertanya-tanya. Apa tadi dikasih? Itulah waktu kasih berkat. Minggu depannya jadi 3 yang cuci piring. Bersorak-sorai sebelum terjadi mukjizat. Jadi jangan dulu. Kalau bersorak-sorai sesudah terjadi, semua orang bisa, tak perlu iman. Ada amin saudara? Jadi saya punya kenangan dengan Mama Rista. Di saat-saat saya terpuruk diberikan sukacita. Jadi saudara mulai belajar kita. Memang butuh iman.
Tuhan. Ketika kita yang harapkan belum terjadi dan disuruh bersorak-sorai, di situ digambarkan, dikasih metafora oleh ya Tuhan lewat Roh Kudus kepada penulis kitab Yesaya. Dibilang apa? Bersorak-sorailah hai si mandul. Mandul itu memalukan, saudara. Mandul itu buat omongan di komunitas pada saat itu. Dianggap tidak diberkati Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, bersorak-sorailah. Ketika engkau merasa seperti itu, belajar hari ini bersorak-sorai karena Tuhan. Amin. Mazmur bilang bergembira karena Tuhan, maka ia akan memberikan keinginan hatimu. Haleluya. Saya jarang ketemu itu di Alkitab. Yang selalu bilang Tuhan memberikan yang kau butuhkan. Tapi di ayat itu bilang, kalau kau bergembira yang kau inginkan, Tuhan kasih. Bisa bayangkan saudara kita pasangan kita, mau suami kita atau istri kita atau anak kita bahagia aja terus gembira terus. Kita pengen mau apa nak gitu. Begitulah Tuhan pengen bergembira. Amin. Hari tahun 2026 kita bergembira. Belum terjadi Pak, nggak apa-apa. Kita bergembira karena Tuhan. Amin. Selanjutnya saudara yang kedua, ayat yang kedua saya bacakan saudara. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda kediamanmu. Janganlah menghematnya. Nah, selanjutnya saya contohnya. Dikatakan apa? Lapangkanlah tempat kemahmu. Di 1 Raja-Raja pasal 17, saya tahun lalu sering khotbah dari sini, dari janda Sarfat. Di kisah di janda Sarfat itu Tuhan bilang begini, apa? Dibilang kepada Elia bahwa bawa semua itu namanya ke jirigen-jirigen ya, tempat-tempat untuk bisa menampung minyak. Nah, akan terjadi dia cari ke tetangga, dan Tuhan curahkan minyak itu sampai seberapa yang dia punya. Jadi bayangkan kalau dia bisa punya cuma 5, berarti hanya 5 yang Tuhan isi. Kalau dia punya 10, berarti Tuhan isi 10. Tapi kalau dia punya penampungan segede ruangan ini, maka Tuhan akan berikan segede ruangan ini. Tuhan akan memberkati sesuai dengan kemampuan kita menerima. Kenapa saudara? Kalau tidak, justru berbahaya. Dan Tuhan sungguh mengasihi saya dan saudara lebih daripada kita kadang-kadang mengasihi diri kita. Saudara ingat di kisah perjanjian lama, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan gerakkan hati bangsa Mesir untuk memberkati mereka dengan emas, benda-benda berharga. Tahu saudara, ternyata kapasitas kemah di hati orang Israel tak cukup luas menerima berkat itu. Tahu nggak? Dirubahnya emas itu jadi berhala. Dari berkat dibuat mereka jadi kutuk. Jadi perlu lapangkan dulu kemah, tenda. Itu bicara tentang hati kita, kapasitas kita. Ketika Tuhan memberkati kita, ketika kita nggak kuat dengan itu, wah jangan-jangan yang sering saya dengar juga Pak Jo bilang kan, tiba-tiba wah cincin emas kita kan gini kan, manggil Pak Supri, Pak Supri sini dulu. Udah lain cara manggilnya. Gatal nih, ya kan woy. Tapi emasnya nampak. Kalau enggak hati tenda di hati kita ini kita siapkan dulu, berkat itu justru jadi berbahaya. Kita telepon Pak Joshua kan, halo Pak Jos, siapa nih Pak Nando? Pak Nando yang mana ya? Kita siapkan ini dulu, kemah, tempat kemah. Bagi Tuhan sangat gampang memberkati kita. Siap enggak? Tahu saudara, banyak sekali ayat yang mengajarkan tentang gereja rumah itu tentang terjadi kebangunan rohani pada waktu zaman mula-mula. Tahu saudara, waktu Tuhan bikin terjadi pertumbuhan yang besar itu, mereka hanya dari 120 orang, tiba-tiba Petrus khotbah tambah jadi 3.000. Itu sudah plus sama mereka 120 orang, berarti ada 2.880 orang terima Yesus dalam satu hari. Dan itu terjadi tiap hari, saudara. Dan mereka belum ada gedung. Jadi jangan kita juga anti mega church.
Jadi yang saya bayangkan mereka terpaksa harus di rumah-rumah karena mereka tidak punya gedung, tidak siap. Jadi mari kita siapkan diri kita. Amin. Maka kita perlu menyiapkan mental kita, omongan kita. Kita harus mulai berpikir seperti orang yang hebat. Kita mulai belajar ngomong seperti orang yang hebat. Itulah mempersiapkan kemah itu, melapangkannya. Ketika anak kita, mah, nanti aku pengen sekolah di sini, jangan bilang ingat, nah, kita orang miskin. Nah, kita sedang mempersempit kemah kita. Mulai ngomongkan, ya nak, kita doakan Tuhan kita besar. Amin. Itu yang kata Pak Jo kan, bapakmu itu bapak yang di surga, aku ini bapak yang di bumi. Kita tinggal minta bapak dari surga itu kucurkan dananya. Ada amin saudara. Mulai ubah omongan kita. Istri kita bilang, Pak ya kita liburan sekali. Allah banyak kali cerita liburan. Kita orang susah. Mulai ubah. Doakan. Kita doakan. Ya kan kalau Tuhan jawab. Kalau enggak karena doa istri kita, doa kita. Mulai belajar. Ada amin. Lapangkanlah tempat kemah. Agar apa? Ketika Tuhan curahkan, siap kita nampung. Persiapan menerima perluasan ilahi. Dan yang terakhir, saudara, pancangkan patokmu. Saya baca. Pancangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Itu bicara tentang tempat menaruh tenda-tenda itu, saudara. Kalau itu nggak kuat, tenda kita roboh. Dan di sini dibilang pancangkanlah patok-patokmu. Ini bicara tentang fondasi kerohanian kita. Nah, saya mau katakan saudara, dalam hidup ini, ya kan kita ada kehidupan kerohanian, ada kehidupan pribadi, ada gereja, ada kehidupan pribadi, saudara. Kita perlu fondasi kerohanian yang kuat, saudara. Ketika kita bicara pelayanan, it's not about you, itu bukan tentang saudara, itu tentang Tuhan Yesus. Saya teringat satu kisah tentang Petrus, saudara. Waktu Petrus berjalan, bayangannya itu menyembuhkan orang-orang, saudara. Kalau saya menemukan, wah hebat kali Petrus. Saya bayangkan, bukan. It's not about Petrus, tetapi siapa yang dimiliki Petrus, saudara. Ketika dia jalan di gerbang indah, dia ngomong, saya dapat kewahyuan itu. Ketika dia jalan di gerbang indah, dia ketemu orang yang lumpuh, dan orang lumpuh itu minta sama dia. Dan dia bilang, aku emas dan perak aku tak punya, tetapi yang kumiliki kuberikan kepadamu. Pada saat itu saya sering sangka adalah kesembuhan. Karena ini sering ayat kesembuhan juga, pembicara kesembuhan gunakan ayat ini. Tapi saya renungkan bukan kesembuhan yang dibicarakan Petrus. Apa yang kupunya, yaitu siapa? Yesus. Kuberikan kepadamu. Dan Yesus itulah yang menyembuhkan orang lumpuh. Saudara, waktu dia jalan itu, bayangannya itu, saya percaya itu hadirat Tuhan Yesus yang mengenai orang itu, dan orang itu sembuh. Jadi hari ini jangan lagi bicara personalitamu, bicara kemampuanmu, tetapi siapa yang ada dalam dirimu, saudara. Oh Pak, aku gak bisa ngomong Pak, aku gak bisa doa. Musa bilang, aku ini gagap ngomong, tapi Tuhan pakai memimpin 3 juta orang Israel. Soalnya nggak gampang itu. Mimpin 120 orang ke pantai aja pusing. Ayo bapak ibu, foto-foto. Makan bapak-bapaknya, ibu-ibu. Kita bilang, ayo kita mau doa makan, foto. Ini begitu deh. Selalu di luar order. 120, 3 juta orang. Sarapannya itu pun aku nggak bisa bayangkan di mana ngaturnya. Tapi Tuhan bisa pakai orang yang gagap ngomong. Jadi hari ini kalau kita pikir, aku sih pengen Pak, aku sih pengen melayani Pak, aku sih pengen terlibat Pak, tapi aku nggak bisa apa-apa. Bertobat. It's not about you, tapi siapa yang ada dalam diri. Amin. Saya pernah dengar satu kesaksian dari waktu saya sekolah di Singapura. Ada orang yang pelayan ke Cina. Dia pelayan ke Cina. Dan ketika dia berdoa melayani orang, ada satu cewek katanya.
Dia bilang, kalau mata jasmani saya aja melihat dia, tak ada harapan dalam hidup kawan ini. Tapi ketika dia ingatkan si perempuan ini, ada Yesus dalam dirimu. Kau doakan dulu, perlu di-trigger saja. Kau doakan dulu itu. Ada dibilang dia kerasukan atau apa, saya lupa. Dia bilang, aku gak bisa doaku sangat pendek, gak apa-apa, kau doakan. Dan ketika didoakannya juga, orang itu dilepaskan. Kenapa? Karena bukan dia, Yesus yang ada dalam hidupnya. Jadi hari ini ya, ketika kita bilang pancangkan patokmu, bukan berarti tentang kekuatanmu. Kau perlu tertanam di dalam Yesus. Katakan amin, saudara. Yesus yang dalam dirimu itu yang akan bertindak. Yesus yang dalam dirimu itu yang akan berbuah. Haleluya. Jadi hari ini pancangkanlah patok, tertanam. Mari kami berbicara, kami akan bicara juga dengan pengajar sekali sama Pak Bang Tari. Kita ketemu dengan Pak Erwin. Kami bicara dari Pak Medan. Kami bicara tentang pergerakan komsel, karena beliau bergerak di bidang pergerakan komsel. Kenapa saya sering bicara komsel? Karena di ibadah gereja ini saudara hanya mendengar satu arah. Dan saya berdoa memang dalam 30 menit, 40 menit siapapun pembicara di sini ada yang masuk lah. Kenapa? Biasanya kalau kita pasif, ya kan cenderung kurang dapat. Tapi ketika kita di komsel akan ada diskusi, akan ada sharing, akan ada saling mendoakan, ada fellowship, ya kan? Ada kesaksian. Maka kita akan buat pergerakan ini, kita doakan. Kenapa? Kalau komsel kuat, kalau sudah di komunitas-komunitas itu kita buat, pastinya kita semakin kuat juga di dalam gereja kita. Amin, saudara. Pancangkan patok-patok. Jadi saudara, kita renungkan hari ini. Saya undang juga pemain musik ke depan. Ketika kita dengar khotbah tadi, saudara, coba kita renungkan sama-sama. Di bagian mana dalam hidup kita merasa mandul? Mandul itu apa? Tak menghasilkan apa-apa. Mungkin seperti tadi siapa tadi? Si William Carey tadi. Mungkin di tahun ke-6 dia merasa mandul. Kok orang di tempat lain ada jiwa, kok di tempatku belum ada jiwa? Kurang apa lagi, anakku mati, istriku mati, apa lagi yang kurang? Mungkin saudara merasa apa lagi? Ada yang kurang pas saudara rasa. Saudara merasa potensimu 100, tetapi yang kau masih jalani masih mungkin hanya 40. Atau kau mungkin merasa gagal. Mungkin kau mau lakukan A, tak bisa. Lakukan B, tak bisa. Nah, hari ini coba renungkan itu, saudara. Tadi kita bahas bergembiralah, bersorak-soraklah, lapangkanlah tenggamu, dan kokohkanlah patok-patok. Kemudian, ketika kita tadi juga dengar firman, kita baca ayat. Sekarang tanya dalam hati, apa yang Tuhan tahukan? Apa yang perlu dilapangkan dalam kehidupan? Apa yang perlu diperbesar? Apa yang perlu diperluas? Apa yang selama ini mungkin kau hanya lihat satu ini, tapi Tuhan mau katakan ini loh. Dan apa yang belum kau pancangkan? Apa yang selama ini kau masih goyah? Apa yang selama ini kau mungkin merasa hari ini aku gak mau lah. Apa yang kau perlu pancangkan? Kita sama-sama renungkan ini dan kita akan nyanyi satu lagu. Saya minta topik berdiri. Ada satu lagu, saudara. Tapi ada liriknya di situ. Ada liriknya di situ.
akan sama-sama berdoa. Dan saya mengajak kita berdoa dengan bersuara. Karena dikatakan harus dengan mulut percaya dalam hati, saudara. Kita omongkan tadi yang seperti sudah kita dengar, apa yang terjadi di tahun 2024, apa yang perlu dilapangkan, apa yang perlu dipanjangkan, apa yang perlu dipatok dalam kehidupanmu. Harapkan yang besar terjadi di tahun 2026. Jangan hiraukan tetanggamu, mereka ini antara kau dan Tuhan. Dan kau ketahuilah iman timbul dari pendengaran. Ketika engkau memperkatakannya, iman timbul. Jadi hari ini mari kita sama-sama, nanti kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Dan setelah itu kita sama-sama berdoa dengan kode dari saya. Mari kita katakan satu kali dari awal. Lapangkanlah tempat kemah. Lapangkanlah tempat kemahmu. Bentangkanlah kemah. Bentangkanlah kemahmu. Jangan menghemat, panjangkanlah lidah. Jangan Sebab engkau sebab aku akan menetapkan kamu jadikan itu menjadi dirimu. Mari kita sama-sama berkatakan hal yang besar terjadi di 2026 dalam gerejamu, dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, dalam bisnismu, dalam pelayananmu. Harapkan hal yang besar terjadi. Mari kita berdoa. Haleluya. Mari berdoa terjadi perluasan ilahi. Semangat mereka dalam hidup berluas. Kapasitas mereka berluas.
Sebab Engkau mengalami kemunduran, mengalami tantangan, mengalami cobaan, mengalami berbagai macam situasi Tuhan. Tetapi persis seperti yang kami terima Yesaya 54, mereka mengalami pembuangan, tetapi Tuhan membawa mereka kembali ke tanah perjanjian itu. Dan Tuhan berkata, Engkau akan mendiami tempat-tempat sunyi. Aku berdoa Tuhan, jemaat di tempat ini yang belum punya rumah, mereka akan terima rumah mereka di dalam Yesus. Dan terjadi keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa yang sudah menikah. Mereka akan memiliki keturunan. Dan keturunan yang menikah, mereka akan menemukan jodoh. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga sebagai jemaat Tuhan di tempat ini, kami mau diperlengkapi lagi untuk melayani Tuhan. Kami tahu ada Kristus dalam diri kami. Semua kebawaan asli itu bukan tentang kami lagi, tetapi karena ada Kristus dalam diri kami. Kami akan berani bersaksi, mendoakan orang dengan keterbatasan kami, karena Tuhan kami tidak terbatas. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Kita duduk Bapak.